Oke teman-teman, lanjutkan ke part selanjutnya. Poin 1 yaitu landasan hukum konstitusional Sishankam-Rata. Doktrin Sishankam-Rata secara eksplisit tertuang dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945, teman-teman. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, teman-teman. Sishankam-Rata memiliki 3 ciri utama yang menjadikannya bersifat semesta, yaitu yang pertama kerakyatan, bahwa orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian yang kedua ada kesemestaan, bahwa seluruh sumber daya nasional, baik manusia, alam, buatan, serta sarana dan prasarana dikerahkan dan dimobilisasi secara total untuk kepentingan pertahanan negara. Kemudian yang ketiga ada kewilayahan, bahwa gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, sehingga tidak ada satu jengkal tanah pun yang kosong dari sistem pertahanan atau doktrin pertahanan berlapis atau kompartemen. Next ke poin nomor 2, teman-teman. Dari komponen pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, struktur kekuatan Sishankam-Rata dibagi secara rigid menjadi 3 komponen utama yang terorganisir di bawah komando Presiden melalui Kementerian Pertahanan. Yang poin A, komponen utama atau komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang siap digunakan setiap saat untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. TNI dibagi menjadi 3 matra, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, teman-teman. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, Polri diposisikan sebagai badan utama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, serta penegakan hukum, sedangkan TNI fokus pada pertahanan luar negeri. Yang B, komponen cadangan atau Komcad. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk digerakkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komcad terdiri dari warga negara sipil, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah didaftarkan secara sukarela, lulus seleksi, dan telah mengikuti pelatihan dasar militer atau Latsamil selama beberapa bulan. Catatan penting, anggota Komcad tetap berstatus sebagai warga negara sipil dan menjalankan profesi sehari-harinya, baik sebagai PNS, buruh, dosen, ataupun mahasiswa. Mereka berubah status menjadi militer aktif dan untuk pada hukum militer hanya apabila Presiden menyatakan keadaan darurat perang setelah mendapatkan persetujuan DPR untuk dimobilisasi membantu TNI, komponen utama. Yang C yaitu komponen pendukung atau Komduk. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komduk tidak terlihat langsung dalam pertempuran fisik semata, melainkan berfungsi menyokong logistik, infrastruktur, medis, intelijen, data, dan keahlian khusus, teman-teman. Komduk meliputi warga negara seperti tenaga ahli, dokter, insinyur, dan para medis, industri strategis seperti pabrik semen, tekstil, pangan, serta sarana transportasi nasional seperti kapal pelni dan pesawat Garuda yang dapat digunakan untuk mendukung operasi militer. Yang ketiga yaitu pemisahan peran yuridis TNI dan Polri. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 7/MPR/2000, salah satu reformasi struktural terbesar di pilar NKRI adalah pemisahan kelembagaan TNI dan Polri, teman-teman, yang sebelumnya tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemisahan ini diatur melalui TAP MPR nomor 6 MPR tahun 2000 dan TAP MPR nomor 7 Romawi/MPR/2000 yang kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, teman-teman. Kita masuk ke TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Tugasnya meliputi mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, serta melaksanakan operasi militer selain perang atau disingkat OMSP, seperti membantu penanggulangan bencana alam dan perdamaian dunia, teman-teman. Sedangkan Polri adalah alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi soal HOTS pada bagian ini adalah skenario di mana terjadi aksi demonstrasi buruh berskala besar di sebuah kota industri yang berujung pada tindakan anarkis pembakaran ruko. Opsi tindakan yang tepat adalah Polri berada di garis depan untuk membubarkan dan melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran. Sementara TNI hanya dapat diperbantukan jika ada permintaan resmi dari Kapolri atau kepala daerah atas persetujuan DPR Presiden dalam koridor kerangka perbantuan instansi. Kemudian bab 5 yang poin kelima yaitu mitigasi ancaman hibrida, asimetris, cyber, dan disintegrasi bangsa di era modern, teman-teman. Ancaman terhadap keutuhan NKRI di era modern tahun 2026 dan masa depan telah mengalami evolusi radikal. Ancaman tidak lagi didominasi oleh ancaman militer konvensional berupa invasi tentara asing menggunakan tank, pesawat tempur, atau kapal perang yang merupakan ancaman tradisional kinetik. Kedaulatan Indonesia saat ini dikepung oleh bentuk-bentuk ancaman non-militer dan ancaman hibrida yang beroperasi di wilayah abu-abu atau green zone warfare. Memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, ketergantungan digital, serta kerentanan polarisasi sosial di tengah masyarakat. Yang pertama itu tipologi kategori ancaman modern kontemporer. Yang poin A, ancaman cyber atau cyber warfare. Sebagai negara dengan penetrasi pengguna internet yang sangat masif, Indonesia merupakan target empuk serangan cyber global. Ancaman cyber tidak sekedar peretas situs web pemerintah, melainkan menyasar pada serangan terhadap infrastruktur kritis nasional seperti sabotase, sistem digital kelistrikan (PLN), sistem navigasi penerbangan udara, atau sistem perbankan nasional, teman-teman. Kemudian ada pencurian data strategis nasional berskala masif atau data breach pada pangkalan data kementerian atau lembaga yang dapat mempromokan intelijen pertahanan negara. Kemudian penyebaran ransomware yang merupakan sistem pelayanan publik birokrasi seperti yang pernah terjadi pada Pusat Data Nasional atau PDN. Yang B yaitu perang asimetris warfare. Perang asimetris adalah perang antara dua aktor politik atau militer yang memiliki kekuatan militer yang tidak seimbang secara signifikan, di mana pihak yang lemah menggunakan strategi, taktik, dan teknologi non-konvensional untuk mengeksploitasi kelemahan pihak yang lebih kuat. Dalam konteks NKRI, perang asimetris dijalankan oleh kekuatan asing melalui aktor non-negara atau proksi untuk melemahkan Indonesia dari dalam tanpa perlu meletuskan satu buruh pun. Instrumennya meliputi ada dua, yaitu perang opini dan propaganda, yakni membanjiri ruang cyber Indonesia dengan berita hoax, disinformasi, dan konten domba sara guna merusak kohesi sosial dan memicu perang saudara sesama anak bangsa. Kemudian ada penyusupan ideologi radikal, penyebaran paham ekstremisme keagamaan yang menolak Pancasila atau paham liberalisme radikal yang mengikis nilai budaya luhur nasional melalui algoritma media sosial. Oke teman-teman, untuk part kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Sampai jumpa di part selanjutnya teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi bermanfaat. Terima kasih teman-teman.